pada pembelajaran untuk mata pelajaran geografi tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3, menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Ibu akan khusus membahas materi 3.3.1, yakni menjelaskan potensi dan persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Pernahkah kalian terpikir tentang potensi yang ada di Indonesia itu apa saja? Dan di mana saja letaknya? Indonesia dikaruniai bermacam-macam sumber daya yang bisa kita nikmati hasilnya, mulai dari sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, sumber daya kelautan, kemudian sumber daya pariwisata. Lalu apakah yang dimaksud dengan potensi, anak-anakku? Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan memfokuskan pada kajian mengenai salah satu sumber daya alam tersebut, yakni pada sumber daya alam kehutanan. Indonesia memang pantas dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa karena Indonesia memiliki sumber daya kehutanan yang besar. Sumber daya kehutanan ini terutama berada di hampir seluruh pulau di Indonesia. Akan tetapi, hutan-hutan di Indonesia sudah mulai terancam keberadaannya akibat ulah dari manusia untuk dijadikan kawasan industri, permukiman, perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Padahal hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan hutan dibagi dalam hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, anak-anakku, mari kita lanjutkan. Lalu apa yang dimaksud dengan hutan konservasi? Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan, serta satwa dan ekosistemnya. Kemudian, apa yang dimaksud hutan lindung? Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dan apa yang dimaksud hutan produksi? Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri atas hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dikonversi. Anak-anak, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis laporan dalam publikasi statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 tentang luas kawasan hutan di Indonesia. Pada kawasan hutan konservasi atau kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam memiliki luas 27,4 juta hektar. Hutan lindung seluas 29,7 juta hektar. Hutan produksi terbatas 26,8 juta hektar. Hutan produksi 29,3 juta hektar. Dan luas hutan yang bisa dikonversi 12,9 juta hektar. Total Indonesia itu memiliki luas hutan sebanyak 128 juta hektar. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki dua jenis hasil dari hutan, yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Hasil hutan kayu terbagi menjadi dua, yaitu produksi kayu bulat dan produksi kayu olahan. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong dengan diameter 50 cm atau lebih. Adapun kayu bulat yang diproduksi yaitu berupa kayu akasia, kayu meranti, kayu limba campuran, kayu sengon atau algasia, kayu eukaliptus, kayu jati, dan lainnya. Sedangkan kayu olahan adalah kayu dalam bentuk olahan dari kayu bulat yang berasal dari pohon yang tumbuh di kawasan hutan. Nah, anak-anak, berikut merupakan sebaran hasil hutan kayu produksi kayu bulat di Indonesia. Kayu akasia merupakan kayu bulat yang biasa digunakan untuk bahan baku kertas dan furniture. Kayu ini dihasilkan di 4 pulau di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Pada tahun 2015, produksi kayu meranti berada di posisi kedua setelah kayu akasia. Kayu ini dihasilkan di seluruh pulau di Indonesia. Pulau dengan produksi terbesarnya adalah Pulau Kalimantan, anak-anak.
Kemudian kayu rimba campuran adalah jenis kayu yang dihasilkan oleh hutan yang terdiri atas berbagai jenis kayu seperti gempol, bayur, bakau, kecapi, jabon, dan kayu lainnya. Kayu rimba campuran dapat digunakan untuk pembuatan furniture rumah tangga dan konstruksi bangunan dan lain-lain. Kemudian kayu sengon dihasilkan di seluruh pulau di Indonesia. Kayu sengon itu biasa dimanfaatkan untuk membuat peti, perahu, ramuan rumah, dan jembatan. Daerah-daerah penghasil kayu eukaliptus di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kayunya dapat digunakan sebagai adonan timber, kayu bakar, dan kayu pul. Mereka ditanam di banyak tempat untuk mengurangi water table dan mengurangi salinasi tanah. Indonesia termasuk negara yang memproduksi kayu jati dengan kualitas terbaik. Produksi kayu jati di Indonesia pada tahun 2015 dihasilkan di seluruh pulau di Indonesia. Anak-anakku, selanjutnya merupakan sebaran hasil hutan kayu produksi kayu olahan di Indonesia beserta hasil produksinya ya anak-anak, tolong untuk diperhatikan. Chip dan partikel dihasilkan di Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan hasil produksi sebanyak 8,32 juta meter kubik. Kayu lapis dihasilkan di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan hasil produksi sebanyak 2 juta meter kubik. Kemudian bubur kayu dihasilkan di Sumatera dengan hasil produksi sebanyak 6,76 ton. Kayu gergajian dihasilkan di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian papan serat dihasilkan di Sumatera dengan hasil produksi sebanyak 0,32 juta meter kubik. Furniture kayu dihasilkan di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dengan hasil produksi sebanyak 119,93 ribu meter kubik. Dan yang terakhir merupakan sebaran hasil hutan non-kayu di Indonesia. Tolong untuk diperhatikan dengan baik peta yang terpampang di hadapan kalian. Yang pertama adalah bambu. Produksi bambu di Indonesia dihasilkan oleh sebagian besar pulau di Indonesia kecuali Kalimantan, Maluku, dan Papua. Produksi bambu terbesar dihasilkan oleh Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 6,14 juta batang bambu. Kemudian rotan. Produksi rotan di Indonesia tahun 2015 dihasilkan seluruh pulau di Indonesia. Indonesia juga memasok sebesar 70% kebutuhan rotan dunia. Kemudian disusul oleh negara Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Bangladesh. Selanjutnya adalah madu. Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga ya anak. Madu sangat baik dikonsumsi oleh manusia karena memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Produksi madu hutan di Indonesia tahun 2015 dihasilkan oleh beberapa pulau di Indonesia. Produksi terbanyak dihasilkan oleh Pulau Jawa yaitu sebesar 664,58 ribu liter madu. Kemudian nira. Nira merupakan cairan manis yang dihasilkan oleh batang tanaman seperti tebu, sorghum, dan lain-lainnya. Nira juga diperoleh dari tandan bunga aren, kelapa, kurma, nipah, dan sagu. Produksi nira hanya dihasilkan oleh Pulau Sulawesi dan Sumatera. Kemudian getah pinus. Getah pinus atau terpentin dihasilkan dari tanaman pinus. Jenis pohon ini dapat tumbuh di daerah dataran tinggi atau pegunungan yang bersuhu dingin anak-anak. Getah tanaman ini digunakan untuk bidang kesehatan dan industri. Produksi getah pinus Indonesia dihasilkan oleh 3 pulau, yaitu Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selanjutnya adalah getah karet. Getah karet di Indonesia hanya dihasilkan oleh 3 pulau yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Sumatera menghasilkan 27,10 ribu ton, kemudian Pulau Kalimantan menghasilkan 67,75 ribu ton, dan Jawa sekitar 6 ton. Selanjutnya adalah sagu. Sagu merupakan tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia atau pohon sagu. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Maluku dan Papua yang tinggal di pesisir. Kemudian kemiri, kalian semua mengenal kemiri ya. Kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Kemiri banyak dihasilkan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dan anak-anak, yang terakhir adalah daun kayu putih. Daun kayu putih merupakan bahan dasar pembuatan minyak kayu putih yang banyak dikenal masyarakat. Daerah penghasil minyak kayu putih terbesar di Indonesia yaitu berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di daerah Buru, salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Maluku dan Papua. Anak-anak, demikian tadi hasil dari sumber daya kehutanan di Indonesia yang luar biasa melimpah ruah yang perlu kita syukuri. Anak-anak, pembahasan kita mengenai sumber daya alam kehutanan cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.